Halo. Hai. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan kita Atrivi ya teman-teman. Teman-teman, kita langsung aja ya. Oke. Kita saat ini mau bahas ini. Enaknya kalau kita beli rumah itu enakan kita beli yang rumah baru apa rumah second ya? Oke. Mari kita bahas ya teman-teman ya. Gimana ya bisa dibantu? Boleh. Langsung aja ya, to the point ya. Ya. Nah, ini kali ini kita akan bahas rumah ya. Kita akan bahas properti ya. Sekarang kita tujukan bagi teman-teman yang mau membeli rumah itu mending kita beli rumah baru atau kita mending membeli rumah second. Ya. Oke. Kalau kemarin kan sempat ada ayat-ayalan pembicaraan enak baru, enak second, enak baru, enak second gitu. Kalau menurut saya sih kita harus meninjau dari beberapa faktor ya, faktor. Nah, ini di sini kita akan mencoba membahas sebenarnya banyak, tapi kita akan ngambil yang paling dominan aja 5 faktor. Ada 5 yang faktor harus teman-teman pertimbangkan untuk memilih apakah teman-teman membeli rumah baru atau teman-teman membeli rumah second atau bekas. Okay. Oh iya, boleh. Yang pertama adalah faktor harga. Oke. Faktor harga. Rumah baru biasanya harganya lebih mahal daripada rumah second, pasti ya. Pasti. Misalnya dalam satu perumahan gitu ya, ada yang jual rumah baru, ada yang rumah second. Misalnya karena perumahannya itu belum terhuni penuh gitu kan, ada yang baru, ada yang second. Nah, biasanya rumah baru pasti harganya lebih mahal dari rumah second. Pastinya. Nah, terus biasanya seperti itu. Yang kedua, soal harga ini, rumah second itu enaknya kita bisa nego harga dengan pemiliknya. Oh iya, pastilah. Kalau rumah baru kan udah ada price listnya ya, udah ada price listnya. Kita nggak bisa otak-otak. Kalau rumah, meskipun sebenarnya kalau kita nego juga bisa sih, cuman tidak sefleksibel kalau kita membeli rumah second kan gitu kan ya. Iya. Kalau rumah second kita bisa tawar-tawaran harga kan gitu kan ya. Iyalah, jadi bisa yang pertama kekeluargaan kali ya. Jadi yang pertama tadi dari sisi harga itu ada 2 aspek ya. Yang pertama adalah bahwa rumah yang second itu kita bisa nego, sementara rumah baru agak sulit ya. Yang kedua itu rumah second itu pasaran harganya biasanya lebih rendah. Kalau kita bisa pinter nego, kita bisa nego sampai harga sampai 25-30% dibandingkan dengan rumah baru di lingkungan yang sama kan gitu kan ya. Itu dari sisi harga. Sekali. Kalau dari sisi harga berarti enak mana? Menurut saya second. Yang kedua dari kemudahan KPR ya teman-teman. Kalau dari sisi kemudahan KPR itu rumah baru itu biasanya ada promo-promo banyak sekali gitu. Ada bank-bank banyak yang bank-bank yang menawarkan kan gitu kan ya. Dan developer pun ngasih kemudahan lah. Jadi kita ibarat kata kita tinggal store data kita developer sama salesnya yang ngurus semuanya. Itu kalau rumah baru. Kalau rumah second kita harus aktif, kita cari bank, kita cari sales KPR dan dokumennya pun kalau kita beli rumah second berarti yang harus kita siapkan adalah dokumen kita sebagai pembeli ya sama dokumen penjual kan gitu. Sementara kalau KPR ya cukup dokumen kita karena biasanya bank sama developer itu sudah ada kerjasama kan gitu kan. Sudah salaman kan gitu. Jadi kalau dari sisi KPR kalau itu tadi saya review dikit. Kalau dari sisi KPR kalau rumah second kita harus lebih aktif. Terutama untuk persyaratan dokumennya ya. Kalau rumah baru biasanya wis diatur dan promo-promonya biasanya lebih banyak di rumah baru. Jadi promo-promo bunga dan lain-lain biasanya lebih banyak karena banknya sudah kerjasama sama developer. Oke, itu yang kedua. Yang kedua tentang KPR bank tadi. Yang ketiga tentang keabsahan surat-surat. Tentang keabsahan surat-surat. Maksudnya gimana? Jadi kalau beli rumah itu kan tidak seperti beli lontong sayur kan gitu, tidak seperti beli lontong balap. Tidak seperti kita beli handphone gitu kan ya. Gitu. Handphone dikasih, tapi kalau kita beli rumah itu kan kita ada aspek legalnya kan ya. Misalnya kalau sertifikat, IMB dan lain-lain itu kan ada aspek legalnya. Nah, kalau beli rumah ini dilema sih. Jadi bukan dilema, maksudnya plus minus. Kalau kita beli rumah baru karena developer baru biasanya kita nggak melihat sertifikat aslinya. Iya, biasanya. Iya, gitu kan ya. Kita nggak tahu, kita langsung akad, nanti setelah beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun baru kelihatan sertifikatnya kan gitu kan ya. Nah, kalau kita beli rumah second legalitas itu kita udah bisa lihat, kita bisa pegang. Oke, biasanya seperti itu, ya kan? Apalagi kalau jual rumahnya
sertifikatnya udah di on hand ya, udah di pemilik. Meskipun di bank kan kita ada fotokopi dan lain-lain. Jadi kita tahu fisiknya tahu. Sementara sesuai kalau Panda alamatnya sama luasnya. Jadi kalau kita beli rumah second tinggal sertifikat, IMB dan lain-lain kita tinggal bawa ke notaris, sama notaris di-checking kalau oke, kalau tidak bermasalah bisa transaksi kan gitu. Ya. Dan hal itu tidak terjadi di rumah baru kan. Rumah baru tidak. Rumah baru. Makanya ya itu kalau sisi legalitas enak mana? Kalau saya mending beli rumah second tinggal sertifikatnya bawa ke notaris, checking, sertifikatnya bawa ke notaris, checking, kalau oke kita transaksi, kalau nggak oke nggak jadi transaksi, selesai. Tapi kalau sama developer kan nggak bisa gitu ya. Nggak bisa. Gitu. Itu menurut asumsi pribadi kami loh ya. Yeah. Asumsi pribadi kami loh ya. Dia bisa jadi masukan. Jadi masukan. Setiap orang berhak beda pendapat kan. Boleh lah. lah. Itu masukan sesuai pengalaman kami kan gitu kan ya. Oke. Terus yang keempat itu tentang keadaan rumahnya. Keadaan rumah. Maksudnya gini. Kalau rumah baru itu kita misalnya harga 400 juta gitu. Biasanya tuh tinggal nggak perlu diperbaiki gitu loh. Siap huni, sihun ya. Tidak perlu diperbaiki. Jadi sudah ready untuk dipakai. Tidak gendeng-gendengnya masih bagus, atapnya masih bagus, temboknya masih bagus kan gitu kan. Tapi kalau beli rumah second gitu, itu biasanya kan harus ada perbaikan dikit-dikit kan ya. Iya, pastinya. Harus ada perbaikan dikit-dikit. Karena memang sudah dipakai. Tapi biasanya kalau rumah second itu enaknya itu rumahnya itu sudah siap pakai juga. Karena misalnya gini, kalau kita beli rumah baru itu rata-rata temboknya pembatas itu sama tetangga itu kan rata-rata cuma 1 meter, 1,5 meter gitu kan ya. Bener. Tapi kalau kita beli rumah baru biasanya kan sudah ditembok kan gitu kan ya. Sudah ditinggikan, sudah ditutup, nggak ketemu tetangga kan gitu. Jadi kalau keadaan rumah sih plus minus seperti itu sih. Terus rumah lingkungannya juga ya, lingkungannya kan kalau itu yang kelima nanti. Yang keempat kita masalah bahas rumah dulu ya. Oh iya. Ya, yang terus kalau rumah baru itu nanti biasanya bener temboknya udah bagus, tapi kan kita nggak ngerti kedepannya seperti apa. Jadi gini contoh katanya orang yang ahli bangunan gitu. Kita nggak ngerti ya. Jadi rumah itu setelah diuruk pondasinya itu nanti setelah 6-7 bulan itu 6 sampai 1 tahun 6 bulan sampai 1 tahun itu ada kemungkinan tembok itu bergeser sehingga nanti temboknya retak-retak gitu. Oh iya, biasanya gitu mau gitu. Baru ya. Nggak ngerti ini benar enggak ya. Nah, tolong koreksi kalau salah ya. Ini sepengetahuan kita. Nah, kalau kita beli rumah baru itu kan baru jadi tuh, kita nggak ngerti apakah nanti tanahnya itu bergeser jadi retak apa enggak gitu. Nah, kalau rumah second kita kan udah ketahuan. Ya kan, oh ini temboknya tetap bagus. Tapi meskipun tetap juga sih rumah second temboknya retak ditambal sulam juga nggak ketahuan kan gitu kan ya. Itu kalau dari sisi rumahnya ya, keadaan rumah seperti itu. Kemudian yang kelima itu adalah dari sisi lingkungannya. Ya. Dari sisi lingkungannya seperti apa kan gitu. Kalau rumah baru itu biasanya yang pertama sepi kan gitu kan ya. Perumahan baru biasanya sepi. Perumahan baru ya sepi. Terus kalau belinya awal-awal, kalau belinya terakhir-terakhir ya udah. Gitu. Terus kalau masih sepi kan tetangganya kita nggak bisa nebak-nebak ya. Maksudnya pilih-pilih. Kalau kita beli rumah second itu misalnya, tetanggaku misalnya yang muslim nggak suka anjing gitu kan ya. Tetangga kiri ada anjing, tetangga kanan ada anjing, depan ada anjing. Enggak, ya udah kita beli kan gitu kan ya. Tapi kalau kita beli rumah baru kan kita tidak bisa memilih tetangga kita itu nanti seperti apa kan gitu kan ya. Iya benar. Kan bener kan gitu kan ya. Ya, itu terus nanti kalau rumah baru itu nanti juga belum tahu kapan dibangun misalnya masjidnya untuk ibadah kayak gitu. Kalau di perumahan baru fasilitas umumnya seperti apa kayak gitu, nggak seenak kalau kita beli rumah yang di lingkungan lama yang sudah jadi kan gitu. Terus di perumahan baru, kalau kita beli di perumahan baru itu kita nggak ngerti juga keadaan alamnya seperti apa. Misalnya gini, kalau kita beli di rumah-rumah yang lama gitu kan ya, kita harus ngerti rumah itu daerah itu banjir apa enggak sih, kita nggak tahu. Tapi kalau kita beli rumah baru kita nggak ngerti apakah daerah itu banjir apa enggak, kan gitu. Apakah sekarang nggak banjir, tapi ketika seluruh perumahannya itu sudah terisi apakah banjir apa enggak? Pernah alami kan kita? Kita pernah alami kan? Jadi ada yang pernah bilang kalau mau beli rumah baru ataupun second gitu,
lebih baik waktu musim hujan ya, apa benar? Sama aja, pas punya uangnya musim kemarau ya. Barangkali kita bisa tahu kondisi selokannya bagus apa enggak, ngalir apa enggak, banjir apa enggak. Mungkin itu bisa jadi masukan juga sih. Intinya gimana? Tadi ada 5 ya. Ada 5. Pertama dari sisi harga, dari sisi perbankan kalau kita KPR, ya. Dari keabsahan surat-surat sudah kita bahas, keadaan rumah sudah kita bahas, ya. Kemudian lingkungan sudah kita bahas. Ya, intinya kalau ini pendapat saya. Kalau salah mau dikoreksi. Kalau teman-teman ingin membeli rumah untuk investasi, ya mending rumah second. Oke. Kalau untuk investasi ya. Karena apa? Karena kalau kita beli rumah baru, ini pengalaman beli rumah baru itu ya. Terus kemudian 1-2 tahun lagi kita jual, belum tentu harganya itu bisa naik, bisa sesuai kenaikan yang kita inginkan. Karena kena rumah second juga kita tahu pasarannya, misalnya kita pasaran di rumah di lingkungan A 500 juta, ya kita tawar 400 juta, 350 juta. Kalau nggak bisa ya kita cari rumah yang lain kan gitu. Kalau rumah baru kan nggak bisa seperti itu. Kalau investasi kan kita mencari keuntungan ya, jadinya ya pastinya cari yang di bawah harga standar pasaran lingkungan tersebut. Betul. Jadi kalau untuk investasi seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang nggak mau ribet, beli rumah baru. Maksudnya nggak mau ribet gimana? Aku males ngurus KPR. Nanti udah ada yang ngurusin ya. Aku males ngurus ini itu, wis pokoknya aku cocok rumahnya ini tak kasih dataku, aku tinggal masuk, tinggal KPR di ACC. Intinya orang sih nggak mau, teman-teman sih nggak mau ribet ya. Ya mungkin sibuk, bukan ribet ya. Sibuk juga. Sibuk. Itu pokoknya pengen karena sekarang kan developer mudah banget ya. DP seminim mungkin pun sekarang udah bisa dapat rumah kan gitu kan ya. Itu bagi teman-teman yang wes pokoknya aku tahu jadi gitu, itu mending rumah yang baru. Nanti karena di cover sama developernya kan gitu kebutuhannya. Oke, mungkin itu sih. Intinya itu. Jadi untuk memilih bagus mending rumah baru atau rumah second tergantung dari kebutuhannya. Oke. Untuk invest atau untuk dihuni sendiri. Sudah cukup ya? Masih ada tambahan lagi atau? Oke, sudah. Enough ya? Sudah. Baik teman-teman, semoga video kali ini memberikan masukan buat teman-teman. Mohon koreksinya ya kalau ada yang salah. Sama-sama belajar. Karena sama-sama belajar, kita cuman menyampaikan apa yang kita pernah kita alami aja gitu. Terima kasih buat perhatiannya atas video ini. Jangan lupa lagi ya subscribe kalau perlu. Terima kasih. Assalamualaikum.